Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang dampak plastik terhadap cumi-cumi dan sotong. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama itu ada Desta Fatul Mutri dengan NIM L1A021073 dan Yulina Dwi Pulupitasari dengan NIM L1A021077 dan saya sendiri Faisal Arif Firmansyah dengan NIM L1A021075. Selamat menyaksikan. Plastik adalah bahan serbaguna yang murah, ringan, kuat, tahan lama, dan tahan korosi. Plastik dibentuk oleh rantai panjang molekul polimer yang dibuat dari bahan mentah organik dan anorganik. Adanya peningkatan dan konsentrasi polusi plastik mengacu pada konsumsi puing-puing plastik bagi sejumlah besar spesies laut, seperti mamalia, kura-kura, burung, dan semua plankton. Plastik, terutama dalam bentuk mikroplastik, telah diidentifikasi berada di saluran pencernaan berbagai spesies vertebrata dan invertebrata, termasuk cumi-cumi dan sotong. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar, termasuk salah satu hewan dalam golongan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Cumi-cumi adalah predator umum yang memangsa sumber yang melimpah dan tersedia. Jenis cumi-cumi yang saat ini terdampak antara lain Sevia officinalis, Dosidicus gigas, Vampiroteuthis invernalis, dan Abralia verani. Sotong atau Sepia paraonis adalah hewan yang hidup di zona demersal dan merupakan predator aktif, bermigrasi ke perairan yang lebih dangkal pada malam hari dan pada saat musim kawin. Perilaku Sepia paraonis dapat menyebabkan kontaminasi mikroplastik. Pada penelitian yang pertama, menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara cumi-cumi ditangkap menggunakan hand jigging di atas kapal fiberglass. Sisa makanan yang ada di perut dikumpulkan dan diangkut ke laboratorium untuk dilakukan analisis posterior. Didapatkan hasil sisa makanan di perut dari 160 cumi-cumi memiliki panjang mantel berkisar antara 17,2 hingga 52 cm. 4 kelompok yang diidentifikasi adalah ikan, moluska, krustasea, dan bahan organik atau sisa-sisa plastik. Dalam penelitian yang kedua, terdapat 2 spesies cephalopoda laut yang tercatat memiliki tingkat kontaminasi jumlah partikel bervariasi antar spesies, mulai dari 1 hingga 33 partikel Vampiroteuthis invernalis dengan total 182 partikel, dan dari 0 hingga 7 partikel untuk Abralia verani dengan total 19 partikel. Untuk Vampiroteuthis invernalis menelan mikroplastik dengan ukuran 9,58 kurang lebih 8,25 bagian, sedangkan untuk Abralia verani yang menelan mikroplastik dengan ukuran 2,37 kurang lebih 2,13 bagian. Pada penelitian ketiga, menggunakan metode pengambilan sampel sebanyak 16 spesimen Specia paraonis diperoleh dari pasar ikan Muara Angke dari Maret hingga April 2020. Kontaminasi mikroplastik pada Sepia paraonis ditemukan pada bagian luar tubuh, insang, dan usus. Bentuk karakteristik mikroplastik yang ditemukan adalah serat, fragmen, dan film. Kelas ukuran didominasi oleh klaster kecil, yaitu kurang dari 0,25 mm, dan terbesar adalah lebih dari 0,586 mm. Dan warna mikroplastik yang dominan adalah hitam dan transparan. Biota laut dapat menelan mikroplastik melalui 3 jalur utama, yaitu yang pertama, secara aktif ketika mereka dikira sebagai mangsa yang sebenarnya, yang dalam hal ini sangat mirip ukurannya. Yang kedua, secara pasif, melalui partikel yang menempel dan berada di sekitar mangsa selama proses makan, seperti yang disarankan untuk cephalopoda dalam studi lapangan. Yang ketiga, mikroplastik juga dapat ditransfer dalam jaring trofik dengan menelan mangsa yang terkontaminasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah
mikroplastik telah terdeteksi berada di dalam saluran pencernaan biota laut, khususnya pada cumi-cumi dan sotong. Hal itu tentu membahayakan juga bagi manusia yang secara tidak langsung memakan mikroplastik tersebut dari biota laut yang dimakan. Kontaminasi mikroplastik banyak ditemukan pada bagian luar tubuh, insang, lambung, dan usus. Bentuk mikroplastik yang ditemukan adalah serat, fragmen, dan film. Dan warna mikroplastik yang dominan adalah warna hitam dan transparan. Jadi, marilah kita jaga lingkungan agar perairan kita tetap bersih. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Sekian video dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.